Ya, terakhir saya juga udah contohkan ya, bagaimana kalau misalnya kita mau add beberapa saja, tapi tidak mau add semuanya. Saran saya sih teman-teman boleh menggunakan eee, aplikasi bantuan ya, ataupun plugin bantuan ya. Contohnya kayak di Visual Studio Code, silahkan download Git-nya ya, atau bisa download yang namanya GitLens, itu bagus banget ya. Itu saya sering pakai di dalam Visual Studio Code saat saya mendevelop sebuah project. Kemudian di NetBeans ya, kalau pakai NetBeans silahkan pakai GitHub Desktop. Kemudian di IntelliJ IDEA, kalau teman-teman menggunakan IntelliJ IDE, itu teman-teman boleh install plugin untuk Git-nya. Setahu saya ada juga tuh untuk IntelliJ. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ke skenario berikutnya ya, di mana di sini kita akan membuat dua branch tambahan ya. Jadi kita akan buat dua branch tambahan. Nah, cara untuk membuat branch-nya sendiri ya teman-teman ya, saya clear dulu. Ya, kemudian ada branch baru lagi yang namanya staff. Nah, ya, inilah bagaimana caranya ketika teman-teman ingin membuat branch di dalam Git. Cukup menggunakan komen git branch. Lah, taunya dari mana Kak ini udah kebentuk atau tidaknya? Ya, tahu dari mana? Teman-teman bisa tahu dengan cara mengetik git branch saja. Lalu kalian enter, di sana nantinya akan muncul 3 branch. Bintang dan warna hijau seperti ini, ya, ini maksudnya apa? Bintang dan warna hijau seperti ini, itu artinya teman-teman saat ini berada pada branch master. Saat ini kita berada pada branch master. Lalu kemudian misalnya kita berpindah ke branch dosen, ya. Artinya kita check out. Jadi check out ini punya dari satu komen punya dua fungsi, teman-teman. Tadi fungsi pertama kita bisa melakukan rollback atau kita bisa check out ke versi sebelumnya pada history log kita. Dan sekaligus git checkout ini digunakan untuk ketika teman-teman ingin berpindah branch, misalnya dari branch A ke branch B. Contohnya di sini kita berpindah dari branch master, kita mau pindah ke branch dosen. Artinya sekarang kalau saya git checkout dosen, sekarang saya berada di branch dosen. Tahu dari mana sekarang kita berada pada branch dosen? Teman-teman cukup melihat di sebelah kanan seperti ini. Itu artinya teman-teman saat ini berada pada branch yang namanya dosen. Ya, sekarang saya clear supaya bersih. Ya, sekarang kita akan untuk branch dosen ini ya ditugaskan untuk membuat daftar-daftar dosen. Nah, akhirnya di sini ada satu file baru namanya dosen.html ya. Kemudian sama kita bikin HTML baru ya, satunya daftar atau list dosen gitu ya. Dosen, kemudian listnya apa aja, misalnya dosen NIM-nya ada 50.000
berarti namanya misalnya Agus, kemudian ada date. Enaknya saya giniin aja ya. Oke, kan enak nih kayak gini nih. Misalnya ada Agus atau Adi deh. Ya, ada Adi sebagai dosen, ada Rido, kemudian ada siapa lagi nih? Kemudian ada Arfan. Ya, ini 51 dan 52. Ya. Lalu kemudian setelah melakukan perubahan, kita akan melakukan atau menyimpan perubahan tersebut di dalam branch dosen. Sekarang kalau kalian perhatikan, di dalam Git status kita, working tree-nya telah terdeteksi satu file yang belum ke-track, ya, belum dideteksi oleh Git kita, agar kita ingin mau di-track ya, file ini bisa di-track dan disimpan, kita lempar dulu dari working tree ke staging area dengan menuliskan komen apa, teman-teman? Kita menuliskan dengan komen Git ya. Saya titik aja ya, saya mau ambil semuanya. Kemudian kita Git status, sekarang kita belajar pada staging area. Agar dari staging area ini saya mau menyimpan ke dalam ke dalam log history saya harus menggunakan komen apa? Git commit. Kita perlu menggunakan git commit. Ya, kita perlu menggunakan git commit. Min M, bahwasanya kita akan masukkan message apa? Artinya kita menambahkan daftar dosen. Dan kita selesai. Ya, lalu kemudian di sini anggaplah kita berada pada laptop. Sekarang kita berada pada laptop si dosennya. Sekarang kemudian kita pindah lagi ke laptop. Enggak sih, ini laptop yang sama aja, kita anggap satu dulu ya, karena kita belum menggunakan GitHub. Sekarang kita pindah pada branch si siapa lagi nih? Staff ya. Nah, di sini kita diminta di branch staff-nya silahkan buat daftar staff. Betul ya. Nantinya teman-teman tambahkan aja daftar staff.html, staffnya ditambahkan, H1, daftar staff, Oke, kemudian misalnya saya kasih staffnya itu namanya ada Kurniawan, kemudian ada Randika ya, sama Ridwan. Ya, misalnya ada Randika dan ada Ridwan. Ya, namanya cukup unik ya, Ridwan. Oke, ya seperti ini. Ya, intinya kita setelah melakukan perubahan, kita add dulu, kemudian kita cek dulu apakah udah di staging area, kalau udah kita git commit, min m, dengan menambahkan daftar staff. Oke, udah ya. Sekarang kita di checkout. Kita kembali ke master. Kita clear, kita git branch. Betul, sekarang kita ada pada master. Kita kembali ke master. Ya, kalau kalian perhatikan, ya, di master kita saat ini hanya ada file mahasiswa. Lah, file dosen dan file staffnya di mana? Di branch yang berbeda ya, Kak? Di mana? Branch yang berbeda. Kak. Branch masing-masing, Kak.
di branch-nya masing-masing, di branch yang berbeda. Artinya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya tiap branch ini bersifat individual, tidak ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Betul, teman-teman? Betul, Kak. Betul, Kak. Betul, Kak. Betul ya? Jadi, agar saya bisa melihat file dosen ini di dalam master dan file staff ini di dalam master, apa yang saya harus lakukan? Merge. Siapa tuh yang jawab? Merging. Ada suara tapi kecil banget nih dari tadi. Siapa tuh? Kita merge. Itu merge. Nah, Di merge, Kak. gimana, Ya, Kak? kita melakukan yang namanya merging. Nah, di sini saya git log dulu ya. Git log. Kalau kita perhatikan di sini tadi kita melakukan 2 log ya. Kita melakukan 2 inputan ya. Atau berapa tadi? Oh, ternyata udah 3 ya. Kita menggunakan 3 inputan. Kita melakukan 3 inputan. Artinya di sini saya gambarkan dulu ya, teman-teman ya. Saya gambarkan dulu. Sorry ya kalau gambar saya cantik banget ya. Sorry maksudnya jelek ya. Ini saya pakai mousepad. Aduh, ini jelek banget ya. Ini saya pakai ini aja deh. Saya pakai Draw.io aja deh. Saya pakai Draw.io supaya lebih rapi ya. Design layer. Ya, anggaplah di sini saya membuat bulatan ini adalah sebuah branch ya. Betul ya, teman-teman ya. Di sini kita tadi kita sudah membuat dalam branch tersebut kita melakukan 3 kali commit. Betul ya, teman-teman ya? Betul, Kak. Oke, di sini anggaplah ini adalah sebuah commitan. Ya, kita commit sebanyak 3 kali ya. Oke, saya kasih none dulu supaya kelihatan cakep. Nah, ya. Jadi kita bayangkan tadi di branch kita saat ini kita sudah melakukan 3 kali commit ya. Lalu di tengah-tengah jalan tadi kita membuat 2 skenario di mana kita membuat ada 2 branch. Betul, teman-teman? Betul, Kak. Betul, Kak. Betul ya. Artinya di sini Betul. kita bikin 2 branch ya. Nah, kita bikin 2 branch seperti ini. Nah, di sini saya kasih warna kuning sebagai warna apa ya, supaya lebih ngejreng aja, merah aja deh. Di sini oke. Ya, di sini saya tuliskan ini branch dosen misalnya ya, seperti itu. Saya gedein dulu dosennya supaya terlihat ngejreng juga ya. Ini dosen dan ini staff. Kemudian tadi ini kita ada master. Betul, teman-teman? Betul, Kak. Betul, Kak. Betul. Betul ya. Betul, Kak. Mode ini. Siapa tuh modemo? Sabrina itu, Kak. Waduh, semangat sekali ya Sabrina ya. Nah, kita membuat 2 branch baru ya, teman-teman. Kita membuat 2 branch baru. Lalu kita diminta agar masternya saat ini itu memiliki file dosen yang ada di dalam branch dosen dan file staff yang ada di dalam staff. Tadi saya mengatakan bagaimana supaya itu file yang ada di dalam master. Teman-teman sudah menjawab dengan mengatakan bahwasanya kita harus menggunakan komen yang namanya git merge. Buat apa? Buat nge-merging atau menggabungkan kedua branch. Nah, di sini skenario-nya kita mau gabungin yang mana dulu, teman-teman? Master ke dosen atau master ke staff? Pilih yang mana nih? Dosen, Kak. Dosen ya? Oke, kalau Iya. gitu kita akan menggabungkan seperti ini ya. Aduh, sulit juga.
gini. Saya menggabungkan si. Nah, ya, kita menggabungkan dulu branch master kita ke dosen. Betul? Artinya kita perlu ke master. Lalu kita memberitahu bahwasanya kita mau merge ke Dosen, Kak. dosen. Dosen. Kak. Kok merah Itu, aja? Kak. Kita git merge dengan dosen. Otomatis di sini, ya, kalau kalian lihat di dalam file kita, itu di dalam branch master kita ada file apa sekarang? Dosen. Dosen. Tidak ada file dosen. Di sini kalau kita lihat, pada saat saya menuliskan git merge dosen, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita melakukan merging dengan metode fast forward. Kita melakukan merging dengan fast forward, di mana kita menambahkan satu file baru yang namanya HTML dengan 20 insertions. Ya. Nah, di sini saat ini masternya berada pada dosen. Betul, teman-teman? Berarti di sini ada dosen, master. Ya. Sekarang di sini ada dosen dan master. Ya, lalu tadi saya kita diminta untuk menggabungkan mahasiswa, dosen, dan staf, betul? Artinya kita mau ada file di dalam branch master kita ada file staffnya. Yang kita lakukan apa, teman-teman? Yang kita lakukan agar file master ini ada file staffnya, Merge lagi. Merge lagi, Kak. kita lakukan merge. Oke, sip. Kalau gitu kita melakukan merge lagi. Artinya kita git merge lagi ke apa? Staff, ya. Staff. Ke dalam staff. Tapi begitu saya merge ke dalam staff, apa yang terjadi? Yang terjadi akan seperti ini. Set. Lah, ini apa nih? Ya, kalau seperti ini jangan panik. Ya, ini adalah sebuah penggabungan antara dua branch. Ya, sama kita menggabungkan sebuah branch dengan menciptakan satu commitan baru yang disebut dengan istilah three-way merge. Three-way merge. Jadi kita menggabungkan dua branch dengan menciptakan satu commitan baru. That's why di sini kalau kalian perhatikan, please enter a commit message to explain why this merge is necessary. Kita diminta untuk memasukkan message untuk commitan. Lah, kok mengcommit sih? Perasaan kita ngelakukan merge. Bener. Tapi yang kalian lakukan ini adalah three-way merge. Kalian menggabungkan dua branch dengan menciptakan satu commitan baru. That's why dibilang three-way merge. Di sini kalau teman-teman setuju dengan message-nya, silahkan langsung ditekan etc. ya, karena emang sesuai dengan tujuannya ya, merge branch staff ya, pada commitan ini sesuai dengan tujuannya, kalian tulis etc. titik 2 w key tanda seru. Tanda serunya mana nih? Enter. Udah. Ini akan terjadi merge. Tapi merge yang di sini bukan lagi fast forward, melainkan three-way merge, teman-teman. Ya. Kenapa saya mengatakan three-way merge dan menciptakan satu commitan baru? Yang terjadi semuanya seperti ini. Ya, akan tercipta satu commitan baru seperti ini, di mana master dan dosen ini akan menjadi satu. Artinya akan seperti ini. Ya. Kita menggabungkan antara master dan staff. Ya. Kita menggabungkan antara master dan staff dengan menciptakan satu commitan
baru. Ya, sehingga sekarang di sini tidak hanya ada dosen dan master, melainkan di sini udah ada dosen, master, dan ada apa teman-teman? Ada staff. Ya. Kalau kita lihat sekarang, di dalam master kita sudah ada file dosen, file mahasiswa, dan yang terakhir adalah file staff. Nah, begitulah tadi dua tipe merge ya yang akan teman-teman sering banget jumpai. Entah nantinya teman-teman akan mendapatkan fast forward dan entah nanti teman-teman mendapatkan three-way merge. Nah, di sini pasti teman-teman langsung bertanya-tanya. Kapan sih terjadi fast forward, Kak? Kapan sih terjadi three-way merge? Ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini? Kapan terjadi three-way merge? Kapan terjadi fast forward? Boleh jawab, Kak? Ya, boleh. Siapa nih? Siapa nih? Ridwan, Kak. Ridwan. Nah, silakan Ridwan. Iya. Gimana tuh? Kalau sepemahaman saya itu, kalau yang fast forward itu menggabungkan master dengan satu branch. Jadi branch dengan branch yang lainnya. Kalau yang three-way merge itu ketika branch dan dua buah branch yang berisi master dan branch satunya di merge ke salah satu branch yang lainnya. Oke, berarti kalau fast forward tadi itu mana? Fast forward itu dia branch master dengan branch yang lainnya. Branch master dan branch yang lainnya seperti ini. Gitu. Berarti saya Iya, boleh salah satunya. Oh, salah satunya. Terus gimana? Ya. Nah, kalau yang three-way merge itu ketika branch yang sudah digabung lalu di merge ke branch yang lainnya. Salah satu branch yang lainnya. Salah satu branch yang lainnya. Tapi bagaimana? Oke. Artinya kalau saya master ke staff akan terjadi apa? Fast forward ya. Karena dia belum ke branch yang ke dosennya, Kak. Oh, Tapi gitu. kalau dia masternya udah branch ke dosen, dia jadi ada 2 branch kan di dalam satu branch gitu. Dia udah ke-merge ibaratnya. Nah, branch yang udah ke-merge itu merge lagi ke branch yang lainnya itu disebut dengan three-way merge tadi. Oke, sip. Di mana ketika kita menggabungkan hal tersebut akan menciptakan satu Commit baru. Nah, mungkin dari segi pemahaman Ridwan itu udah benar, tapi mungkin untuk diartikan ke teman-teman ini agak cukup sulit. Ya, ada yang paham. Cukup sulit ya. Saya pakai bahasa Git-nya tadi, Kak. Oke. Di sini saya akan memberikan pembahasan dengan cara yang lebih simpel. Kenapa tadi kita menggabungkan master dan dosen ataupun nantinya master dengan staff itu akan selalu fast forward? Ya, betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian Ridwan, itu pasti fast forward. Kenapa? Karena dia memiliki direct path. Oke? Karena dia memiliki direct path. Ini saya kasih beda warnanya ya. Karena dia memiliki direct path. Hah? Direct path yang mana maksudnya, Kak? Kalau kalian perhatikan, dengan jeli ya, master dan dosen itu punya direct path. Betul? Ini ya direct path-nya ya. Betul? Betul, Kak. Sedangkan master dan staff
sama, bisa ya, itu memiliki direct path. Nah, di sini tadi saya bilang, kita mau gabung yang mana dulu? Kalau kita menggabungkan master dan dosen yang memiliki direct path, itu fast forward. Kalau kita menggabungkan antara master dan staff memiliki direct path, masih sama, fast forward. Tapi begitu saya menggabungkan ini dan di sini udah ada master, ya, misalnya, ya, ini saya balik. Kemudian di sini tuh masih hanya dosen. Apakah ini memiliki direct path? Bagaimana caranya dia bisa menggabungkan antara staff dan dosen? Nggak bisa. Mana direct path-nya? Ini. Nggak bisa dibalikin, teman-teman. Ya, direct path itu, merge itu tidak bisa balik seperti ini. Ya, tidak bisa kembali ke sini, lalu kemudian nanti dia ke sini. Nggak boleh. Ya, dia nggak bisa seperti itu. Ya, karena tidak memiliki direct path, teman-teman. Karena dia tidak ada memiliki direct path. Apakah bisa langsung seperti ini, Kak? Nggak bisa. Ya, karena dia tidak ada direct path ke sana tidak ada, di depannya sudah tidak ada, akhirnya ini akan menciptakan path baru, committan baru, yang mana itu akan menghubungkan dua branch, ya, ini saya Ctrl Z aja, dua branch dengan menciptakan satu committan baru. Inilah yang disebut dengan istilah tree, lihat ya, tree ya, 1, 2, 3, three-way merge, di mana kita menggabungkan dua branch seperti ini, ya, yang mana kedua branch ini tidak memiliki direct path. Yang akhirnya kita menciptakan satu committan baru. Ya, itu disebut dengan three-way merge. Kalau yang tadi, karena ini memiliki direct path, itu bisa disebut atau dikatakan sebagai fast forward. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Paham ya? Paham. Paham ya? Oke. Kemudian mungkin dari teman-teman, Kak, gimana sih kalau misalnya saya mau visualisasinya deh, seperti apa sih yang terjadi ketika saya melakukan commit, melakukan merge, bisa nggak sih dilihat visualisasinya seperti yang Kak Johan tadi presentasikan, di gambar-gambar gitu, titik-titik gitu, bisa nggak sih? Oh, bisa. Ya, ada caranya. Kita bisa menekan komen yang cukup panjang, git log min decorate min one line min grab. Kalau saya enter, ya, sesuai dengan gambar kita, teman-teman. Betul? Betul, Kak. Ya, kita menciptakan dua branch, ada staff dan dosen, dan ini master. Lalu kita master ke dosen. Nah, ini udah melakukan merge. Master dan dosen, lurus. Kemudian kita menggabungkan karena masternya udah di sini tadi ya. Kalau dilihat dari sana, masternya ada di dosen ya tadi ya. Masternya ada di dosen, sehingga ketika kita mau merge sama dengan staffnya, dosen dengan staff, karena ini tidak memiliki direct path, artinya dia menciptakan dua path, ya, menciptakan satu committan baru yang menghubungkan kedua branch tersebut. Nah, ini disebut sebagai three-way merge, ya, di mana nama committannya atau pesan dari committannya itu adalah merge branch staff. Kak, tapi kan kalau misalnya kita tulis sepanjang ini agak ribet ya, kalau kita tulis maksudnya secara terus-menerus gitu. Agak panjang gitu. Boleh nggak sih saya persingkat? Bisa, ada caranya. Kita pakai alias grab sama dengan, ya, masukin aja git log min decorate min one line min grab. Nanti teman-teman tidak lagi harus menulis sepanjang ini, ya, tapi kita cukup menggunakan grab.
Dan saya clear. Satu waktu saya mau lihat lagi grafnya. Dah, ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa Kak. Bisa, Kak. Bisa, Bisa, Kak. Kak. Bisa Kak. Oke. Bisa, Kak. Sip, bisa ya. Kalau masih bisa dipahami, kita akan lanjut ke skenario berikutnya. Ya, tadi kita sudah melakukan apa aja? Saya mau tanya ke Kavi. Iya, Saya Kak. tanya Kavi ya. Tadi baru-baru saja apa yang sudah kita lakukan, Kavi? Boleh diulangi? Yang pertama melakukan merge, lalu melakukan yang pertama kan ke dosen dulu, lalu melakukan three-way merge sama yang staff, lalu tadi dicek lognya, grafnya dicek. Halo, Gimana? Sorry. Pertama? jadi yang pertama melakukan merge yang dari master itu sama yang dosen, dilakukan merge, lalu dilakukan three-way merge yang bersama staff tadi, master, dosen, dan staff, jadi disatukan semuanya tiga-tiganya. Lalu tadi dicek lognya, log grafnya di tadi yang komen lain tadi, nanti ada visualisasi. Oke. Menggabungkan kedua branch antara master dan dosen tadi itu disebut dengan istilah Three-way merge, yang master sama dosen fast forward. master dengan dosen itu kita sebut dengan istilah fast forward. Kenapa Fast seperti itu? forward, langsung direct dari master ke dosen. Karena memiliki direct path ya? Iya. Oke, lalu bagaimana komen untuk membuat sebuah branch? Komen untuk membuat sebuah branch tadi git branch, lalu nama itunya, nama branchnya. Oke, sip. Lalu kemudian saya akan tanya ke Ridwan. Ridwan, thank you ya. Baik, Kak. Makasih Oke. juga. Sip, sama-sama. Ridwan, bagaimana Iya, Kak. saya melakukan merge? Melakukan merge. Yang pertama kita git merge, terus nama branch-nya, Kak. Bagaimana kalau saya posisinya saat ini berada pada branch staff, tapi saya mau nge-merge ke master. Apa yang saya lakukan? Git check out master. Terlebih dahulu, gitu. Kita ngeliat dulu status kan. Statusnya ada berapa branch yang ada di dalamnya. Terus git check out nama masternya tadi. Kemudian Melakukan branch tadi, Kak. melakukan branch. Ini kita mau ngapain? Benar. Ini kita mau nge-merge. Jadi ceritanya saya mau nge-merge master dengan staff. Tapi saat ini posisinya saya ada di staff. Oh, dipindahin dulu itunya. Dipindahin dulu apanya tuh? Bintangnya itu. Pakai check out tadi. Oh, pakai check Git. out. Iya. Lalu Kemudian dari tadi kan kita mau nge-merge master sama staff-nya kan? Yap. Berarti git merge nama branch-nya staff tadi. Git merge nama branch-nya staff tadi. Oke, sip. Good. Kemudian saya akan tanya ke Andi Nugroho. Andi, suara saya terdengar, Andi? Maaf Kak, kalau nggak salah Mas Andi ada trouble sama mic-nya, tapi nggak tahu lagi untuk sekarang Kak.
Oke, thank you udah diingetin. Gimana Andi, masih trouble? Kalau masih trouble silahkan ketik iya di general chat. Boleh Masih Kak katanya Kak. Oh masih. Oke. Kalau masih silahkan jawab pertanyaan saya melalui kolom chat. Ya. Andi. Kapan terjadi three-way merge? Kapan terjadi three-way merge? Silahkan diketik di dalam general chat-nya. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Artinya nanti 57 harus udah ada jawabannya di general chat. Ini susahnya ya kalau kita online ya. Takutnya ada device yang kayak seperti ini. Lagi trouble di mic-nya ya. Kak mungkin ngasih saran sih Kak. Gimana tuh? Kan Mas Andi punya device satunya yang dari HP ya Kak. Mungkin Iya. bisa dimasukin ke kelasnya juga. Jadi dia bisa ngelihat share screen-nya lewat PC-nya, terus mic-nya lewat HP-nya Kak. Jadi dia ada 2 akun di satu Discord. Oke. Boleh. Kenapa tidak? Ya, mungkin bisa diundang untuk yang device satunya yang dari HP. Tapi itu Mas Andi udah ngejawab Kak di chat. Di chat mana Di sih? chat Johannesburg. Oh, Di Nah, voice iya di channel. situ Kak. Ya ampun, ya sorry. Three-way merge, bukan merge ya. merge. Terjadi ketika ada 2 brands yang ingin digabungkan, Kak. Karena tidak bisa direct path. Bukan karena tidak bisa direct path ya, karena tidak memiliki direct path. Oke? Bukan tidak bisa direct path. Oke? Sip, aman ya, Andi? Oh iya, sip. Ya nanti Andi boleh kasih emailnya ke saya, Andi. Nanti saya email link Discord-nya, oke? Nanti kamu bisa join menggunakan device handphone. Oke, sip. Nanti saya keep ya. Saya coba. Saya simpan di sini dulu ya. Nanti saya atur. Saya simpan di sini. Oke. Oke. Adi Nugroho. Oke, sip. Next. Oke, saya rasa teman-teman udah paham ya sama three-way dan fast forward ya. Nanti setelah ini mungkin teman-teman bisa coba-coba sendiri. Sekarang kita akan bikin sebuah masalah, konflik. Karena tidak enak ya kalau hidup itu mulus-mulus saja ya. Ibaratnya sama hubungan, supaya hubungan kita erat, kita harus ada konflik ya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah konflik pada brands kita. Nah, kenapa? Bagaimana dikatakan bisa seperti itu? Bagaimana bisa brands itu dikatakan akan terjadi sebuah konflik? Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, di sini kan tadi teman-teman kita lihat kita udah nge-merge dosen, kita udah nge-merge staff. Menurut saya saat ini dosen dan staff itu kita tidak perlukan lagi, ya, karena kita udah merge. Teman-teman bisa hapus branch itu. Misalnya seperti itu ya, ada keperluan teman-teman untuk ya udah kalau kita udah merge artinya kita udah nggak perlukan. Kalau memang sudah tidak diperlukan, teman-teman bisa hapus dengan cara git branch min d dosen. Artinya kita mau nge-delete si branch dosennya. Center deleted branch dosen. Artinya kalau saya git branch lagi, dosen it's gone. Udah hilang ya. Begitu pula dengan staff. Saya hapus. Dan sekarang di branch kita hanya ada master saat ini. Ya.
Sekarang kita akan membuat sebuah konflik. Saya ngebuat git branch dev. Kita akan buat branch baru yang namanya dev, di mana nantinya git checkout dev. Ya, sekarang kita berada di dalam dev, itu terjadi konflik. Kenapa dikatakan konflik? Kita mengedit di satu file yang sama. Ya, di dua branch yang akan kita merge atau di dua branch yang akan kita gabungkan ini, itu terjadi pembaharuan data di satu file yang sama dan di line yang sama. Mungkin di branch dev yang kita tempati saat ini, saya salah taruh nama. Ternyata Lydia namanya tidak seperti ini. Ternyata namanya adalah Lydia apa nih, nama panjang Lydia siapa? Ada yang tahu? Lydia Adinda, Kak. Lydia, misalnya Lydia Adinda. Nah, seperti itu ya. Kita merubah nama Lydia dan menambahkan satu peserta baru, ya, satu peserta DTS baru yang namanya Mutia. 4. Ya. Lalu kemudian kita git status, kita add, kita git status, ya, git commit min m, ya, kita masukkan dengan message apa, kita commit dengan message apa, menambahkan Mutiara dan mengedit, panjang juga ya, mengedit Lydia. Panjang juga ya namanya, ininya message-nya. Kita enter, ya. Lalu kemudian kita check out, ya, kita check out. Ini kita pura-pura nggak tahu ya, ternyata kita merubah di satu file yang sama, ya. Misalnya di master ternyata Lydia ini adalah Lydia Sukija, ya, bukan Adinda. Ternyata ada salah di sini, ya. Kemudian penambahan satu mahasiswa baru, peserta DTS baru. Ternyata yang tadi di dev kita tambahkan siapa tadi? Kita tambahkan Mutiara, ya. Ternyata yang benar itu kita yang tambahkan atas nama Adi, ya, atas nama Adi. Yang benarnya. Nah, ini akan terjadi konflik ketika kita melakukan merging. Di mana karena tadi devnya ini udah selesai dikerjakan, sehingga ada kebutuhan untuk melakukan merging ke dalam master. Nah, di sini akan terjadi konflik. Kita git status dulu, kita git add dulu perubahan yang terjadi di dalam master. Kita git commit dengan message bahwasanya ini menambahkan Adi. Kita aja ya, menambahkan Adi pada mahasiswa. Kita selesai, ya. Lalu kita langsung git merge dengan si dev. Yang terjadi apa? Yang terjadi akan seperti ini. Tuh. Ya. Ini akan terjadi konflik. Kalau kalian lihat saat ini, ya. Kalau kalian perhatikan saat ini, di sini master kalian bukan lagi master, melainkan master, ya, garis tegak lurus ini sedang melakukan merging. Nah, di sini teman-teman jangan panik. Apa ini? Master merging. Nah, apa ini master merging? Jangan panik. Yang terjadi saat ini adalah terjadi sebuah konflik. Taunya dari mana? Taunya dari sini, teman-teman. Lihat ya. Di mana dia mengatakan bahwasanya konflik content merge conflict in mahasiswa HTML, automatic merge fail
fix the conflict, and then commit the result. Oke? Dapat ya maksudnya? Fix the conflict, perbaiki kesalahan tersebut, ya, perbaiki konfliknya, lalu kemudian silakan kamu commit hasilnya. Di sini kita perbaiki dulu teman-teman. Kita perbaiki, kita lihat headnya saat ini atau di dalam master kita saat ini itu ada file yang namanya Lydia Sukijan dan Adi. Dan di dalam dev, ya, di dalam dev atau branch dev saat ini itu ada namanya Lydia Adinda dan Mutiara. Yang mana yang kalian menggunakan? Lihat, kalau di dalam sini kalian bisa ada beberapa pilihan. Accept current change, accept incoming change, accept both change, atau compare the change. Ya, biasanya ketika hal yang seperti ini, saya mau accept si Adi, tapi nantinya saya mau hapus Mutiara, tapi kemudian saya mau di sini yang jadinya saya Lydia Adinda, bukan Sukijan. Nah, di sini kita membutuhkan kedua file. Ya, kita membutuhkan dua data di dua branch ini. Betul, teman-teman? Betul, Kak. Betul, Kak. Ya, Betul, kita Kak. accept both change, betul? Iya, Kak. Betul, Kak. Kita accept both change. Nanti masuk seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Apa yang kamu mau ganti? Oh, ternyata Lydia ini, Adinda itu seperti ini namanya. Kamu ini salah, kasih masuk. Gimana? Tuh kan? Nah, kenapa nggak mau naik nih? Nah, yang benar itu Lydia Adinda, bukan Lydia Sukijan. Parah ya. Kita hapus. Oh, yang benar itu Adi, bukan Mutiara. Mutiara ini siapa? Ya kan? Misalnya salah masukin namanya misalnya. Ini cuma misal ya, jangan sakit hati ya. Ini misal ya. Ternyata Mutiara ini salah masukin nama. Ternyata nama Mutiara ini bukan peserta TTS. Dihapuslah Mutiara ini. Yang benar atau yang diterima atau yang di-accept itu hanya Lydia Adinda dan Adi. Akhirnya setelah kita melakukan kita melakukan merging, kita memperbaiki konflik tersebut, kita memperbaiki permasalahan tersebut, silahkan teman-teman tadi diminta untuk apa? Commit. Kita diminta untuk commit. Sebenarnya teman-teman tidak perlu lagi git commit min m merging dev, nggak perlu. Ya, teman-teman cukup git commit ya seperti ini, enter. Oh, sorry. Kita git status dulu. Karena ada perubahan ya. Kita git add dulu. Sorry, kita git add dulu. Kita masukin dari working tree tadi ke staging area. Nantinya kita perlu git commit. Ya. Kita commitnya tidak perlu dengan message. Kenapa? Karena si gitnya sudah tahu bahwasannya kita mau melakukan merging dengan branch dev. Kalau kalian oke dengan commitan message tersebut, silahkan menggunakan hal tersebut. Kalau kalian tidak oke, silahkan menggunakan git commit strip m dengan message. Mungkin kalian punya message tersendiri. Karena di sini sesuai dengan tujuannya, saya mau melakukan merge branch dev-nya. Nah, sekarang saya Sektra, saya oke dengan hal tersebut. Saya wiki dan tanda seru ya untuk melakukan save dan membuat sebuah commitan baru. Akan saya save ya, ini akan terjadi yang namanya merging. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Paham, Kak. Bisa, Kak. Kak, Bisa saya ya? ingin bertanya, Kak. Silakan. Itu wiki itu ada artinya nggak, Kak? Wiki. Iya tadi, yang wiki itu misalnya yang yang komen gitu loh. Misalnya kita lupa masukin komen nih yang kata min m itu, kan pasti bakalan muncul tampilan yang kata biru-biru itu tuh, Kak. Yang gini aja ya.
Iya. Vim-nya. Kita bilang Vim-nya, jangan yang biru-biru ya. Oh iya, Itu nama Vim ya, Vim. Kak. Ya, Vim. Ya, kenapa tuh? Nah, itu kan tadi harus dipencet WQ ya kalau itu setuju gitu. Yap, betul WQ sekali. underscore. Nah, itu WQ itu ada artinya nggak, Kak? Ada. Artinya apa tuh, Kak? W itu artinya Q itu exit ya. Quit. W itu, waduh. W itu Red bukan, intinya Kak? W itu buat save. Tapi W itu ada artinya, ada artinya. Saya lupa tuh. W itu artinya apa tuh di Vim? Apakah red, Kak? Menyimpan, Kak. Menyimpan. Right Right. quit, Kak. Jadi ditulis Right. terus keluar gitu, Right. Kak. Mungkin Oh, ya. betul. W itu right. Jadi dia udah menulis. Lalu quit kita kasih quit dan tanda seru. Oh, oke Kak. Oke ya. Udah jelas, Kak. Thank you nih teman-teman ya udah bisa tahu nih, saya lupa ya W itu apa ya. Oke, sip, thank you. Yang udah searching ya. Udah searching kan? Jangan bilang asal-asal aja nih. Karena kebetulan W jadi right. Udah searching ya. Iya, Kak. Oke. Oke, sip. Ada lagi teman? Kita udah bahas konflik, udah? Deal? Udah deal lagi. Udah selesai ya? Udah clear ya? Sudah Kak. Oke, karena udah selesai, ya sudah berakhirlah untuk materi Git. Hey, baru Git teman-teman, belum GitHub. Ya, ini baru kita kerja di dalam lokal komputer kita. Lalu bagaimana ketika kita mau melakukan sebuah kolaborasi dikerjakan oleh device 2 atau 3 atau puluhan device itu mengerjakan satu main project yang besar. Nah, itu kita membutuhkan namanya GitHub. Nah, caranya gampang sekali teman-teman kalau kita ingin menggunakan GitHub. Di sini saya udah menyediakan GitHub saya ya. Cara membuat GitHub silakan teman-teman klik new ya dengan nama GitHub-nya apa? Latihan Git misalnya. Latihan Git DTS seperti ini ya. Boleh nggak Kak berbeda repository name dan folder name yang ada di sini? Mana tadi ya? Yang ada di sini. Yang ada di sini. Boleh nggak Kak beda? Boleh, tidak masalah. Kalau sama boleh nggak? Boleh juga, tidak masalah ya. Penamaan di repositorinya mau berbeda dengan nama folder di dalam sini, it's gonna be alright, tidak masalah ya, tidak ada masalah. Tapi terkadang ya kita menyamakan nama tersebut supaya apa? Supaya tidak pusing ya, supaya tidak pusing ketika oh ini buat DTS, oh ini tuh reponya, ini sama nih dengan nama foldernya. Oh gitu, ya udah kita samain aja kalau gitu ya. Kemudian di sini saya kasih private aja ya karena ini buat ya public juga nggak masalah sih. Tapi private aja deh. Kalau kalian mau public nggak masalah, private juga nggak masalah. Oke, add a readme file nggak perlu, kita nggak bikin git ignore juga belum. Ya udah ya. Sekarang kita langsung create aja. Ini tipu ya. Latihin. Waduh, tipu lagi, latihin lagi. Ya, kita ganti dulu deh. Saya ganti dulu. Pantas kok bisa sih. Perasaan latihan Git udah ada di punya saya. Latihin underscore Git. Ya, kita ulang lagi ya. Latihan underscore Git. Harusnya nggak bisa. Oh, bisa ya. Kayaknya saya udah hapus berarti. Latihan underscore Git. Oh, bisa. Setahu saya nggak bisa. Udah ada harusnya.
Saya kasih private aja, saya create dengan nama latihan Git. Nanti di sini ya ada 2 cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mengupload file baru, file yang udah ada di dalam lokal kita. Berarti kita menggunakan apa? Create a new repository on the command line atau push an existing repository from the command line. Yang mana yang kita pakai? Yang atas, Kak. Oh, yang atas. Create. Yang atas. Kenapa kita harus menggunakan yang atas? Mungkin karena soalnya kan baru di lokal kan, belum dimasukin ke cloud server, belum dimasukin ke GitHub-nya maksudnya. Jadi Ya, bikin repo baru di GitHub-nya. kita bikin repo baru di GitHub-nya. Oke. Ada jawaban yang lain? Yang kedua, yang Kak. push. Yang pertama apa yang kedua nih? Saya yang kedua, Kak. Yang kedua. Yang kedua. Karena sudah bikin Ya. tadi. Ya. Jadi yang tepat itu kita menggunakan cara yang kedua. Kenapa? Karena kita udah memiliki existing repository. Kita sudah membuat repository kita atau project kita di dalam DTS. Yang sekarang kita lakukan adalah kita cukup add remote-nya. Kenapa? Karena di dalam Git kita saat ini kita belum memiliki remote. Belum ada. Kita perlu add terlebih dahulu. Kita copy aja seperti ini. Kita add remote-nya, kita shift insert. Ya, di sini saya akan bacakan teman-teman ya supaya teman-teman tidak bingung. Di sini kita git remote, kita panggil git remote-nya add, artinya menambahkan dengan nama origin. Oke, origin ini dengan nama apa? Remote-nya. Kemudian diikuti dengan link GitHub atau link repository GitHub Cloud yang teman-teman akan simpan. Nah, di sini kita akan simpan. Kita enter aja, sehingga kalau kita git remote lagi, artinya remote kita sekarang namanya origin dengan menampung value HTTP-nya. Nah, sekarang saat ini, teman-teman cukup git push menu origin master. Kak, ngapain? Kak, kenapa kita nggak perlu ini? Ngapain, teman-teman? Ya, branch kita itu udah master. Kita nggak perlu kasih tahu dia ini sebagai main branch-nya kita. Ya, kita cukup git push menu origin master. Karena kita udah di master. Ya, tinggal git push menu origin master. Enter. Nanti akan dikirimkan ke dalam cloud kita. Ya, kalau saya reload saat ini, sama ya, betul? Sama yang ada di dalam lokal kita saat ini. Sama, Kak. Ya. Nah, apa yang kita kirimkan, apa yang kita push? Yang kita push apa ya, teman-teman? Yang kita push adalah komitmennya. Nah, ini yang tadi yang kita lakukan. Ternyata 2 jam yang lalu kita menambahkan daftar mahasiswa. Oh, ternyata 1 jam yang lalu kita menambahkan daftar mahasiswa. Oh, ternyata 10 menit yang lalu kita nge-merge branch dev. Ya, ini yang akan kita push dan yang akan kita pull itu semua adalah komitannya. Oke? Lalu sekarang berarti ketika teman-teman bekerja as a team di dalam GitHub-nya, teman-teman tidak lagi hanya berhenti pada commit. Yang terjadi adalah teman-teman seperti ini, ya. Nantinya, misalnya kalian bekerja, kalian menambahkan lagi di sini ya, ada Irfan misalnya ya, Irfan dengan name 40.005 ya, saya udah selesai ya, kita git add. Ya, sorry ya, utama kalau kalian baru memegang Git ya, baru pertama kali belum terbiasa dengan environment dari Git,
saya sarankan teman-teman selalu ada git status ya, supaya nanti teman-teman selalu ingat, oh ini dari working tree ke staging area, habis itu kita commit ya, selalu lihat statusnya, biasakan lihat statusnya ya. Di sini nantinya kita git commit min dengan message apa, dengan message menambahkan Irfan. Ya. Tapi tidak berhenti di sini, teman-teman. Kenapa? Karena begitu teman-teman commit sampai dengan di sini saja, teman-teman baru menyimpan file tersebut hanya di dalam lokal kalian. Bagaimana caranya supaya teman-teman yang lain atau developer yang lain bisa melihat data yang sama di dalam repo kita saat ini? Teman-teman hanya cukup menambahkan satu step lagi yang dinamakan git push. Sekarang ini sudah sama dengan yang di cloud-nya. Kalau saya reload ya, tadi 41 detik yang lalu ya, kita melakukan apa? Kita menambahkan Irfan ke dalam daftar mahasiswa. Oke? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, kemudian nantinya misalnya dari komputer lain sudah nge-push juga nih, misalnya kita bikin satu file baru ya, misalnya tes atau info.txt mabarsqui ya, misalnya seperti itu infonya, mabarsqui ya. Kemudian yang dari laptop yang lain itu memberikan komitannya dengan nama menambahkan info.txt. Kita komit. Ya, artinya saat ini terakhir kali komit itu adalah menambahkan info teks. Apakah di dalam sini udah ada? Belum ada ya. Di-download dan dimasukkan ke dalam lokal kita. Saat ini info.txt sudah ada dan namanya adalah mabarsqui. Ya, isinya adalah mabarsqui, sorry. Ya, bisa dipahami ya? Git pull, git push, bisa ya? Bisa, Kak. Terakhir, ya, oke, terakhir. Kalian bekerja as a team. Anggaplah laptop ini saat ini, ya, laptop yang sekarang saya pakai itu saya hapus. Bukan saya hapus ya, anggap saya belum pernah pakai. Ya, ini saya keluarin dulu. Ya. Anggap sekarang ini laptop baru, bukan laptop yang tadi kita kerja. Nah, kita menganggap saya menjadi Irfan, misalnya saya menjadi Irfan. Bukan Johan lagi nih, ya. Sekarang posisinya kita jadi Irfan. Nah, di sini kita bekerja as a team. Sedangkan foldernya, yang menginisialisasi foldernya atau membuat project-nya itu Johan. Nah, sekarang saya menjadi seorang yang namanya Irfan, ingin memiliki data yang sama yang ada di dalam laptop si Johan. Itu gimana caranya, teman-teman? Ada yang tahu? Pakai clone. Iklan, Kak. Nah, kita menggunakan git clone. Betul sekali ya, teman-teman ya. Itu tahu ya. Berarti teman-teman cukup copy yang ini, linknya ya. Nanti teman-teman git clone, paste linknya, dan boom. Ya, ini adalah proses pendownloadan
dari GitHub ke lokal kita. Ini yang disebut dengan cloning. Dimana kalau kita lihat saat ini, latihan Git sudah ada di laptop saya lagi. Ya, tinggal saya masuk ke dalam filenya, ya, cd latihan Git. Saya clear. Ya, lihat. Udah ada ya, master, saya git remote. Udah ada, origin. Ya, semuanya udah tinggal pakai ya, teman-teman ya. Sesuai dengan setting terakhir kali ketika kita push di dalam masternya. Sampai sini, ya, tadi kita udah git clone, git pull, git push, git merge, ya. Dan masih banyak lagi ada yang ditanyakan, teman-teman, terkait dengan proses git. Saya Kak, Alfian Kak. Ya, silakan. Jadi kan itu kan kita ada 3 file lah, kayak dosen, staff, sama mahasiswa. Betul. Nah, terus misalnya saya pengen ngambil cuman dosen sama mahasiswanya dong, itu gimana Kak? Cara nge-clone-nya? Apa emang harus ngambil semuanya atau gimana Kak? Oke. Jadi ceritanya tadi mana gambarnya? Kamu hanya mau mengambil master dan dosen dan mahasiswa. Dosen dan apa? Staff gitu. Iya, saya pengen ngambil dosen dan staffnya aja. Untuk mahasiswanya kagak mau. Masternya Sorry, maksudnya saya pengen ngambil mahasiswa, itu kan mahasiswanya kan di master ya. Betul. Sama dosen. Nah, untuk staffnya tidak usah Kak. Oh ya udah, nggak masalah. Di merge aja master dan dosen. Di staffnya diabaikan aja. Sampai benar-benar kamu butuhkan. Bukan Kak, maksudnya saya pengen ngambil dari GitHub Kak. Nah, saya cuma pengen ngambil master sama dosennya doang. Filenya gitu. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Berarti harus nge-clone semuanya ya Kak ya? Iya, nge-clone semuanya. Kalau kamu begitu kamu pull, itu ngambil semua branch. Gitu. Oh, oke Kak. Sudah jelas Kak. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Gak ada? Oke. Kak. Ya gimana Sabrina? Yang origin itu sebenarnya emang harus ditulis origin atau bisa kita ganti Kak? Yang origin. Bisa kita ganti. Oh ya, bisa, itu terserah ya? Itu cuma penamaan ya. Mau diganti remote-nya jadi Sabrina, silahkan, nggak masalah. Sama remote-nya. Kak, Mas Andi mau nanya itu Kak, ada di chat. Oh iya, sorry. Waduh, jangan pakai chat ini deh. Saya nggak bisa lihat nih. Kak, adakah cara untuk memisahkan branch? Maksudnya seperti apa nih? Memisahkan branch, saya nggak paham. Maksudnya apa? Maksudnya dia kan ini kali Kak, dia kan membuat 2 branch gitu Kak. Nggak mau digabungin jadinya project-nya gitu. Maksudnya dia punya 2 branch, lalu gimana tadi? Mau digabungin project-nya? Nggak digabungin Kak, nggak digabungin, jadi tetap ada 2 branch gitu Kak, sewaktu-waktu. Oh, kalau digabung menggunakan merge, kalau dipisah, apakah bisa? Git branch, betul? Iya kan? Kalau kita gabung, git merge. Kalau kita mau buat branch baru, kita mau pisah dari branch kita saat ini, kita bisa pakai yang namanya git branch, bikin baru aja, seperti itu. Mungkin buat branch di remote Kak, maksudnya? Hah? Bikin branch di remote? Oke, bikin branch di remote? Ya sama, git branch, namanya apa? Nanti kan kecipta tuh branch ya, di remote-nya kita. Kan remote ini berperan sebagai GitHub kita nanti. Atau mungkin pertanyaannya seperti ini. Ini pertanyaan Roni mungkin berbeda ya dengan Andi. Kalau Andi tadi mengatakan kalau digabungkan kita menggunakan birds. Kalau dipisah, apakah bisa Kak? Kalau kita pisah maksudnya bukan
Nggak bisa ya. Kalau kita pisah artinya kamu mau bikin satu branch baru, kemudian kamu kerjanya di branch baru ini. Branch lama tetap diam. Boleh seperti itu, dipisah. Tapi nantinya akan digabung lagi nantinya, tidak masalah. Mau tidak digabung pun, it's okay, nggak masalah juga. Kadang hal tersebut terjadi di project yang real. Ada branch master yang akan menjadi sebuah production, dan ada branch development. Dan kemudian dari development ini punya branch-branch kecil lagi. Di mana yang bekerja, yang berubah tiap harinya, itu hanya pada branch development. Branch master atau branch production tidak boleh sama sekali diganggu. Ya, jadi kalau masa pendevelopment kita taruh atau kita pakai di branch dev, jangan di master. Kenapa? Karena ketika kalian langsung merubah di dalam masternya atau di productionnya, ketika perubahan tersebut di merge dan terjadi konflik, ya, dan terjadi error, otomatis server kalian akan terjadi down. Ya, karena pada saat merge itu mungkin saja terjadi konflik yang menyebabkan aplikasi kalian down. Nah, ini yang tidak boleh, yang ini harus dihindari. Akhirnya muncullah tadi yang saya maksud. Kita harus mempunyai branch satu lagi yang namanya development. Nah, ini di real project ya teman-teman ya. Ini di real project. Ya, seperti itu. Kalian hanya selalu berhubungan dengan development. Tapi begitu development-nya, project manajernya sudah testing, business analysnya sudah testing, ya, dan betul bahwasannya development ini udah oke, sudah melewati tahap user testing dan semuanya mulus, tidak ada bug, barulah kita akan masukkan ke dalam production. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang dimaksud oleh Andi. Ya, jadi kita pisahkan ya, jadi satu ini buat diam aja, tidak terjadi apa-apa masternya. Tapi development inilah yang berjalan secara terus-menerus. Seperti itu Andi. Jadi kita membuat branch baru ya Kak. Itu kita membuat branch baru. Ya. Ya, gimana Roni? Mau ngomong tadi? Ya Kak, siap Kak, paham. Oh, paham ya? Oke, sip, thank you. Oke, kita tunggu Andi dulu ya, lagi ngetik ya. Kalau dianalogikan, branch itu bisa kita sebut wadah tidak Kak? Betul? Boleh banget. Wadah atau penampung, boleh. Seperti itu. Oke, sip. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Saya harap semuanya teman-teman bisa dipahami ya, bisa menyimak sekaligus bisa meresap semua materi yang sudah saya sampaikan ya, terkait dengan GitHub dan Git di dalam lokal komputer teman-teman ya. Di sini sampai sini dulu teman-teman, ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Saya mau bertanya Kak. Oh, masih ada ya? Ya, silakan. Silakan. Tadi sempat kepikiran juga di awal Kak. Kan kalau kita buat skripsi kan misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Kak. Betul sekali. Ya apabila dapat revisi. Nah ternyata skripsi yang 3, 4, 5 itu salah Kak gitu. Nah kita mau ke commit yang kedua Kak gitu. Dan commit setelahnya itu nggak kita perlukan lagi, itu gimana ya Kak? Yang 3, 4, 5 itu. Jadi kita kembali ke commit yang kedua, skripsi yang kedua, terus yang sebelum yang disalahin sama dosennya, skripsi 3, 4, 5 itu kita mau hapus Kak, itu bisa gak? Jadi komitan yang sebelumnya itu tidak bakal bisa dihapus ya. Tapi apakah bisa kembali dengan komitan yang sebelumnya? Itu jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Perlu saya contohkan? Ya, boleh Kak. Oh, tidak, tentu saja tidak.
Boleh Kak, dicontohin Kak, contohnya Kak. Aduh, iya. Kalau gitu saya contohin ya. Saya clear dulu. Kita grab. Saya lihat grabnya. Oh, grab not found. Ini karena kita udah close tadi ya. Itu karena ketika kita udah close, alias grabnya itu udah hilang. Jadi jangan sampai di close tuh. Kalau kalian masih pakai ya. Git log min decorate min one line min grab. Oke ya. Misalnya tadi kita mau kembali kemana nih? Siapa namanya? Kita mau kembali ke menambahkan Irfan ke dalam mahasiswa, betul? Mau ini atau yang ini? Iya, boleh Kak, yang menambahkan Irfan. Oh, mau yang ini ya? Iya. Oke, sip. Kita cukup git checkout. Tadi saya bilang ya, checkout itu memiliki dua arti, ya. Bisa untuk berpindah branch dan bisa untuk checkout ke branch sebelumnya. Kita bisa balik ke branch sebelumnya. Ya, sabar. Git checkout. Sip. Nah, ya, kita bisa copy 5 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kak boleh 7, boleh 5. 5 minimal ya. Kalian mau tulis semua nggak masalah, tapi 5 minimal. Di sini 7 ya udahlah 7 aja. Ya udahlah 5 aja deh kalau mau dilihat. 5 apa 7 nih? Ya udah 5 lah ya. Saya enter. Ya, yang terjadi akan seperti ini. Switch to O 0 F 4 1 A. You are in the track head tab. You can look around, make experimental change a commit then, and you discard any commits you make it in this tab without impacting any branch by switching back to a branch. If you want to create a new branch to retain commits ya, you create. Jadi dari kalau kamu mau membuat branch baru dari sebelum commitan ini yang kamu telah buat ini, you may do no committer by using with the switch command. Example, misalnya kamu mau switching dengan menggunakan branch baru, silahkan kamu git switch min c. Nama branch barunya apa? Atau kamu mau undo atau tidak jadi nih kita switch. Ya, biasanya supaya tidak merusak commitan yang sebelumnya, supaya tidak merusak project kita yang sebelumnya, saya lebih prefer teman-teman git switch min c, kita bikin rollback ya, nama aja ya, git switch min c rollback. Sekarang kita berada pada branch baru yang namanya rollback. Kalau kita git branch, di sini hanya ada master dan rollback. Rollback sekarang kalau kita lihat di dalam Visual Studio Code-nya udah keluar ya? Aduh. Kode titik. Nah. Oke. Ya. Sekarang kalau kita lihat di dalam rollback-nya kita ini, mahasiswanya cuma ada Irfan. Ya, terakhir kali kan kita menambahkan Irfan ya. Iya. Di sini kalau kita lihat, terakhir kita menambahkan Irfan. Infonya udah nggak ada, ya. Dan hal ini yang kita mau pakai. Kalau sebenarnya teman-teman mau pakai hal seperti ini, silakan teman-teman balik lagi ke git checkout. Kalian udah setuju ya dengan rollback ini? Kalian git checkout ke master kalian. Lakukan hal yang tadi. Git merge ke rollback. Kalian merge karena kamu mau rollback lagi kan ke rollback. Nah, tapi dia already up to date. Oh iya, belum diubah ya tadi Kak, branch. Hah, gimana? Ya maksudnya tadi yang habis Irfan belum ditambahin satu lagi Kak, jadi makanya keluar already up to date. Enggak.
Yakin seperti itu? Berarti udah di-merge dari yang ketiga itu ya, Kak? Yang tadi si Irfan maksudnya komitnya sudah tergabung. Nah, Ini komitnya ini balik mundur dong, Kak? Kalau oh ya tadi udah dibikin branch ya? Ya, nah, ini tadi kan kita bikin branch ya, betul nggak? iya benar, Kak. Artinya kita kalau kita mau kembali kan artinya kita mau merubah versinya. Kita ada kebutuhan untuk melihat versi sebelumnya. Nah, kenapa saya tadi contohkan kita membuat branch baru yang namanya rollback agar apa? Karena terkadang kita hanya mau melihat aja perubahan apa yang terjadi di mahasiswa tersebut. Oh, ternyata cuma info. Oh, ya udah. Saya mau ngambil perubahan tersebut tanpa merusak yang lamanya. Saya biasanya cuma seperti ini, git check out. Ya. Nanti mungkin saya ada perlakuan perubahan beberapa, misalnya seperti itu. Ya. Nantinya saya git check out dulu ke master. Ya. Infonya kan udah nggak ada ya. Iya. Nah, infonya ini sebenarnya tidak bisa di-merge langsung. Ya. Kalau kita merge langsung ke rollback, itu already up to date. Kenapa ya? Karena tidak ada perubahan. Sama aja. Komitnya pun tetap sama. Ya. Iya, benar, Kak. Artinya, kalau seperti ini, itu teman-teman harus, ya kalian harus melakukan perubahan dulu di rollback. Atau kalau enggak, kalian otomatis aja di sini, kalian nggak perlu ini lagi. Kan kalian cuma melihat ya. Iya. Lalu nanti kalian git commit sendiri. Git. Kok nggak bisa ditulis nih? Wah, ngelag nih. Wah. Waduh. Oh, ini udah ya. Nah, tinggal git commit. Git status. Nah, udah hilang. Wah, nge-lag nih. Wah. Di git bashir. Ya tinggal kalian git status, git add lagi, dan seterusnya. Kalian commit lagi, kamu bikin commitan baru yang mana di sana menandakan bahwasanya kamu kembali ke versi sebelumnya. Ya. Iya, paham, Kak. Jadi ini tidak merusak yang lamanya ya. Kita tidak merusak, kita tidak menimpa, melainkan kita bikin branch baru yang nantinya itu sebagai acuan kita. Yang mana data yang kamu ambil ya dan akan kamu kembalikan ke sana. Ya. Iya, paham, Kak. Oke, sip. Ada lagi teman yang tanyakan? Udah, makasih, Kak. Sip, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman? Belum ada.